Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wiwit Septiarni Widian dengan NIM E1C02310132. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang referensi dan inferensi dalam kajian pragmatik. Tetapi sebelum saya memasuki pembahasan tentang referensi dan inferensi, teman-teman perlu mengetahui apa sih itu pragmatik. Nah, jadi, secara sederhananya, pragmatik itu adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari suatu ujaran itu berdasarkan konteks. Sebagai contoh ya, ada seorang ibu yang berkata kepada anaknya, "Sampah itu sudah penuh ya." Nah, secara langsung mungkin anak itu akan menangkap, oh sampahnya sudah penuh. Tetapi, kalau dalam kajian pragmatik, dari tuturan tersebut kita akan memaknai bahwa maksudnya secara langsung adalah untuk menyuruh anaknya untuk membuang sampah tersebut, walaupun dalam tuturannya tidak ada kata perintah untuk membuang sampah tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke bagian pembahasan tentang referensi dan inferensi. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu referensi. Jadi, apa sih itu referensi? Nah, referensi ini adalah sesuatu yang menunjuk atau merujuk suatu proses itu melalui bahasa. Nah, referensi ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada namanya referensi endofora, kedua referensi exofora, referensi definite, referensi indefinite, dan referensi deixis. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah referensi endofora. Referensi endofora ini merupakan referensi yang merujuk pada unsur yang ada di dalam teks. Referensi endofora dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya referensi anafora dan referensi katafora. Referensi anafora ini merupakan referensi yang menunjuk pada bagian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, Rina memenangkan lomba menyanyi. Dia sangat bahagia. Kata dia ini merupakan kata yang merujuk pada si Rina yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itulah yang disebut dengan referensi anafora. Kemudian jenis referensi endofora yang kedua adalah referensi katafora. Nah, referensi katafora ini dia kebalikannya dari referensi anafora, di mana yang katafora ini dia biasanya merujuk pada sesuatu yang akan dijelaskan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Karena kepintarannya, Andi dipilih menjadi ketua kelas. Katanya ini merujuk pada Andi yang baru dijelaskan kemudian, seperti itu. Kemudian referensi yang kedua adalah referensi exofora, merupakan kebalikan dari referensi endofora, di mana exofora ini dia merujuk pada luar teks. Contohnya seperti ini, ketika ada seorang guru menunjuk papan tulis dan berkata, "Tolong hapus itu sebelum kita mulai belajar." Kata itu merujuk pada papan tulis walaupun tidak diucapkan secara langsung, di mana referensinya ini tidak diucapkan secara langsung tetapi terjadi dalam kondisi nyata, seperti itu. Kemudian referensi yang ketiga adalah referensi definite, di mana referensi definite ini merupakan suatu yang merujuk pada objek, di mana penutur dan pendengar memahami objek yang dimaksud dan dia memiliki kejelasan yang jelas. Sebagai contohnya, "Tolong ambilkan buku yang ada di meja itu." Nah, sebagai pendengar, kita sudah tahu maksud dari penutur bahwa kita disuruh untuk mengambil buku yang ada di meja tersebut. Kita tahu objeknya seperti apa. Kemudian, referensi yang keempat adalah referensi indefinite, di mana referensi indefinite ini merupakan kebalikan dari referensi definite tadi. Di mana referensi indefinite ini merupakan referensi yang dimana objeknya ini tidak jelas atau tidak spesifik. Sebagai contohnya, kemarin saya ketemu dengan seorang pria misterius. Nah, dari tuturan tersebut kita mengetahui bahwa si penuturnya ini ketemu dengan seorang pria, tetapi kita tidak tahu identitas pria ini siapa, seperti itu.
itu termasuk dalam referensi indefinite. Kemudian referensi terakhir atau referensi kelima yaitu referensi deiksis, di mana referensi deiksis ini biasanya dia bergantung dengan konteks di dalamnya, dan referensi deiksis ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya deiksis persona, deiksis waktu, dan deiksis tempat. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah deiksis persona, di mana biasanya dia menggunakan struktur struktur orang pertama, orang kedua maupun orang ketiga, seperti saya, dia, mereka, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Saya harap kamu dapat membantu mereka. Nah, pada kata saya ini merujuk pada penutur, kemudian pada kata kamu itu merujuk pada pendengar, dan pada kata mereka itu merujuk pada orang ketiga. Seperti itulah deiksis persona. Kemudian ada deiksis waktu. Nah, deiksis waktu ini dia berkaitan dengan waktu, entah itu kemarin, besok, hari ini, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Rapat kemarin ditunda sampai besok. Nah, kata kemarin dan besok dapat kita pahami jika kita mengetahui kapan kalimat tersebut diucapkan. Deiksis tempat. Contohnya seperti ini. Silahkan duduk di sini, jangan berdiri di sana. Kata di sini ini menunjukkan bahwa tempat yang dekat dengan penutur, sedangkan kata di sana itu menunjukkan tempat yang jauh dari penutur, seperti itu. Untuk bagian referensinya ya teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua tentang inferensi. Nah, jadi inferensi ini yang merupakan kesimpulan yang kita dengar dari penutur, kemudian kita memahaminya secara jelas dan baik, seperti itu. Nah, inferensi ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah inferensi yang berdasarkan implikatur konvensional, di mana inferensi ini muncul dari makna kata tersebut. Contohnya, dia orang Medan, tapi dia sangat lembut. Nah, kata tetapi ini menunjukkan adanya pertentangan, di mana pendengar kemudian menyimpulkan bahwa penutur sedang membandingkan sifat orang tersebut dengan stereotip tertentu yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jenis inferensi yang kedua adalah inferensi berdasarkan implikatur percakapan umum, di mana inferensi ini dapat dipahami tanpa memerlukan konteks yang terlalu khusus. Contohnya, Budi membeli rumah baru. Sebagai pendengar, kita akan memahami bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang baru dibeli dan bukan rumah milik penutur maupun pendengar. Itu. Nah, jenis yang ketiga untuk inferensi adalah inferensi berdasarkan implikatur percakapan khusus, di mana inferensi ini memerlukan konteks tertentu. Nah, yang kedua tadi kan dia tidak terlalu khusus. Nah, ini dia harus memerlukan konteks yang tertentu. Sebagai contoh ya, contohnya seperti ini. Ada kita sebut sebagai orang A. Orang A ini bertanya kepada orang B, mau minum kopi? Nah, orang B ini menjawab, kopi membuat saya terjaga semalaman. Dari jawaban B tadi tidak secara langsung mengatakan iya atau tidak. Namun, sebagai pendengar harus menafsirkan maksudnya berdasarkan situasi. Jika B ingin segera tidur, maka jawabannya berarti dia akan menolak untuk ajakan minum kopi. Tapi jika B sedang ingin bergadang belajar, maka jawabannya bisa berarti menerima. Seperti itu. Kemudian jenis inferensi yang keempat adalah inferensi berdasarkan presuposisi, di mana presuposisi ini adalah asumsi yang sudah dianggap benar sebelum suatu tuturan diucapkan. Contohnya, Roni sudah berhenti merokok. Nah, dari kalimat ini kita langsung menyimpulkan bahwa sebelumnya Roni ini adalah seorang perokok. Jadi kesimpulan itulah yang disebut dengan inferensi berdasarkan presuposisi. Lalu,
apa sih hubungan referensi dan inferensi ini, di mana keduanya ini sangat berkaitan erat. Referensi ini dilakukan oleh penutur untuk menunjukkan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu. Kemudian inferensi ini bisa merujuk pada pendengar, di mana dia menyimpulkan apa yang didengarkan dari tuturan yang disampaikan oleh penutur. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya memahami materi tentang referensi dan inferensi dalam kajian pragmatik ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.